Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Handes Tawada Silalahi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar perkantoran sekaligus wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Yang terhormat kedua narasumber kita yaitu Mbak Cindy dan Mbak Lisna, dan yang terhormat seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, 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 puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama menimba ilmu walaupun secara online dalam kegiatan webinar ini. Webinar ini mengusung judul Optimalisasi Penggunaan Aplikasi SIPAS dalam Kegiatan Administrasi Perkantoran. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama ialah pembukaan dari moderator, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah kata sambutan dari Dr. Handes Tawada Silalahi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar perkantoran, sekaligus wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Yang ketiga ada pembacaan doa oleh Saudari Arhamni. Yang keempat pemaparan materi, dan yang kelima penutup. Nah, adapun tertib acara pada kegiatan kita pada pagi hari ini, selama kegiatan webinar ini berlangsung, yaitu kepada seluruh peserta webinar dihimbau untuk menghidupkan kameranya. Kemudian kepada seluruh peserta webinar dilarang menghidupkan mikrofon jika tidak ada izin dari moderator. Dan yang ketiga, jika ada peserta yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja memasuki agenda kita selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Dr. Handes Tawada Silalahi, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar perkantoran sekaligus wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator Parmiati yang telah memberikan waktu buat Bapak untuk memberi kata sambutan singkat dalam praktek webinar saat ini, di mana bertugas kelompok 6 dengan tema optimalisasi penggunaan aplikasi SIPAS dalam kegiatan administrasi. Nah, kepada kelompok 6 supaya menyajikannya dengan baik agar yang menonton, melihat acara channel ini nanti bermanfaat buat mereka. Silakan kepada kelompok 6 berikan waktu. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Handes Tawada Silalahi MPD atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki agenda, yaitu pembacaan doa dari Saudari Arhamni. Kepada waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Arhamni yang telah memandu kegiatan pembacaan doa kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita memasuki nih acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti kita, yaitu adalah pemaparan materi sekaligus diskusi tanya jawab dengan Mbak Cindy dan Mbak Lisna. Sebelumnya saya mau say hi dulu dong untuk kepada Mbak Cindy. Halo. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi karena Mbak Cindy sedang mengalami kendala jaringan, jadi saya yang akan menyampaikan materi pertama, yaitu yang pertama, next slide.
Nah, jadi kita di sini akan membahas mengenai optimalisasi penggunaan aplikasi SIPAS, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat. Oke, baik. SIPAS ini sebenarnya apa sih? Jadi, SIPAS ini hadir untuk membantu kebutuhan persuratan di kantor, mulai dari proses pencatatan surat masuk, surat keluar, pendistribusian surat atau disposisi, hingga proses pencarian yang sangat mudah. Nah, jadi dengan fitur yang telah disediakan oleh kebutuhan instansi maupun kantor swasta, akan sangat membantu manajemen dan pengelolaan surat-surat yang sebelumnya dikelola secara manual menjadi secara digital. Oke, next slide. Oke, jadi kenapa sih penting penggunaan aplikasi administrasi perkantoran ini? Jadi pada era digital ini semua dilakukan melalui internet, menjadi perkembangan teknologi semakin maju dan canggih. Jadi segala bidang menggunakan kecanggihan teknologi dalam membantu pekerjaan, termasuk dalam penggunaan internet juga berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Penggunaan teknologi yang canggih ini juga diterapkan perusahaan dan instansi perusahaan maupun swasta. Dan teknologi yang digunakan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada perkantoran dan instansi, sehingga teknologi yang diterapkan mampu mengatasi penanganan surat masuk dan keluar. Oke, lanjut. Manfaat aplikasi administrasi perkantoran dalam pengarsipan surat. Nah, jadi kita tahu ya saat ini hampir semua perusahaan itu menggunakan surat digital dalam urusan persuratan perkantoran mereka, dari mulai pengarsipan surat, pencatatan surat perusahaan. Jadi dalam melakukan pengarsipan surat dan pencatatan surat ini, resepsionis Jadi manfaat yang kita dapatkan yaitu pada aplikasi persuratan ini menjadikan surat mudah untuk digunakan dan dikendalikan. Dan surat digital ini didapatkan lebih mudah diatur dan dikategorikan, sehingga memudahkan dalam korelasi antara surat masuk dan keluar, sehingga penggunaan aplikasi perkantoran memiliki banyak manfaat jika diterapkan pada suatu perusahaan atau instansi. Oke, lanjut, next slide, yaitu solusi aplikasi administrasi perkantoran di era digital. Oke, jadi administrasi perkantoran itu penting dilakukan dalam perkantoran ataupun perusahaan dikarenakan perusahaan itu selalu menerima surat masuk dan keluar. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi ini menjadikan urusan administrasi perkantoran harus diubah menjadi lebih canggih, sehingga surat digital yang didapatkan oleh perusahaan dapat diarsipkan dan dicatat dengan baik. Nah, jadi kami sangat menyarankan kepada kalian semua untuk menggunakan aplikasi surat menyurat SIPAS dan menjadikan solusi permasalahan surat digital yang ada pada perusahaan. Oke, next. Oke, untuk manfaat yang didapat dari penggunaan aplikasi pada perusahaan. Nah, yang pertama itu manfaatnya adalah penyelesaian surat akan terselesaikan dengan cepat dan akurat. Jadi, aplikasi SIPAS ini mampu mengatasi masalah mengenai data surat menyurat dan monitoring surat menjadi lebih cepat dan efisien, karena proses surat akan dilakukan hanya dengan menggunakan aplikasi dan tentunya sudah secara modern. Oke, yang kedua manfaatnya adalah menghemat waktu, tempat, dan biaya. Jadi, dengan penggunaan aplikasi persuratan ini akan menghemat tempat karena
pengarsipan karena pengarsipan dan pencatatan hanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan surat yang ada, tidak perlu diarsipkan atau diletakkan di tempat khusus. Jadi menghemat tempat, waktu, dan biaya. Oke, manfaat yang ketiga yaitu mudah dalam pengoperasiannya. Jadi aplikasi pengembangan teknologi ini sangat mudah dalam pengoperasiannya karena dapat diakses dan digunakan kapan saja dan di mana saja. Oke, baik. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Cindy Tripadila. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Lisna yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat luar biasa. Baiklah, selanjutnya untuk pemateri kedua yaitu Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy, apakah sudah bisa bergabung? Halo Mbak Parmiati, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Sudah Mbak, baiklah langsung saja ya Mbak. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Parmiati untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf ya kepada seluruh audiens, seluruh peserta webinar pada kali ini. Sebelumnya tadi saya ada masalah dengan koneksi jaringan. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan ya materi kita pada kali ini, yaitu fitur-fitur aplikasi manajemen surat ataupun aplikasi dari SIPAS ini. Nah, di sini kan kita menjelaskan tentang salah satu aplikasi yang digunakan untuk mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan di perkantoran ya, ataupun surat menyurat. Nah, pastinya kan kalau aplikasi itu kan ada fitur-fiturnya nih, atau kegunaan-kegunaan yang bisa kita gunakan untuk menjalankan sistem dari aplikasi ini. Kira-kira apa saja sih fitur-fiturnya? Sebelumnya saya ingin bertanya, teman-teman sekalian ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah tahu nggak SIPAS itu apa? Aplikasi SIPAS itu seperti apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Belum pada tahu nih ya apa itu aplikasi SIPAS. Nah, jadi aplikasi SIPAS ini digunakan untuk mempermudah melakukan pekerjaan di perkantoran seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Lisna tadi. Di sini pastinya setiap aplikasi mempunyai keunggulan ataupun kelemahan tersendiri ya. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan fitur-fiturnya. Yang pertama itu ada fitur pencatatan surat masuk dan keluar. Nah, pada fitur ini, surat masuk atau surat keluar akan dilakukan pengarsipan dan pencatatan surat atau data surat menyurat baik secara optimal. Dalam melakukan pengarsipan atau pencatatan, pada fitur ini juga memberikan kelengkapan atribut surat dari instansi terkait dan mampu mengunggah dokumen. Nah, kemudian untuk fitur yang kedua yaitu fitur disposisi surat. Dalam persuratan kantor, tentunya memiliki disposisi surat yang berasal dari pimpinan. Disposisi surat itu yaitu bentuk surat perintah kerja yang diberikan dari pimpinan untuk bawahannya. Dengan menggunakan aplikasi manajemen surat, disposisi yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan baik dan cepat, sehingga isi dari disposisi tersebut dapat dilakukan dengan baik dan cepat oleh bawahannya. Nah, kemudian untuk fitur yang ketiga, ada fitur distribusi surat. Apa sih fitur distribusi surat itu? Nah, distribusi surat juga merupakan suatu proses dari persuratan apabila suatu surat sudah selesai dikerjakan. Pada pendistribusian surat ini, surat akan diberikan kepada tujuannya yang ada pada surat. Lalu pendistribusian yang dilakukan secara manual atau konvensional memerlukan jasa pengantar surat atau kurir yang tentunya akan memakan waktu lama dan biaya tambahan. Tetapi sebaliknya, dengan menggunakan aplikasi pengembangan teknologi yang akan melakukan distribusi surat secara modern tanpa memerlukan jasa kurir dan hanya dilakukan melalui aplikasi atau melalui jaringan internet saja. Nah, tentunya hal ini akan menjadi lebih efektif karena surat mampu diterima oleh penerima dengan cepat. Nah, lalu fitur yang keempat nih, ada fitur penomoran surat otomatis. Penomoran surat merupakan hal yang wajib dilakukan dalam mengelola surat menyurat. Karena setiap surat yang dimiliki harus memiliki nomor, memiliki
memiliki nomor surat untuk Baiklah, kepada saudari Sofi saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Sofiana Pasaribu dari kelompok 4 yang Sofi ingin bertanyakan dari kelompok 5. Bagaimana cara menentukan dalam judul dari webinar kita prioritas suatu pekerja yang benar? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Sofi atas pertanyaannya. Mungkin bisa diulang pertanyaannya dengan menuliskan di kolom chat. Baik, terima kasih. Nah, baiklah, untuk rekan yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya moderator. Izin moderator. Baik, kepada saudari Rika, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rika Purnamasari, saya dari kelompok 3. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu, coba kelompok 6 jelaskan mengapa sih perusahaan harus beralih menggunakan metode persuratan digital. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Rika. Boleh mengulang kembali pertanyaannya dengan menuliskannya di kolom komentar. Kolom chat maksudnya. Baik, kepada narasumber bisa langsung dijawab pertanyaannya. Baik. Oke, terima kasih kepada moderator. Baik, kita mulai jawab pertanyaan dari saudari Rika dulu ya. Yang pertanyaannya adalah, mengapa harus beralih menggunakan metode persuratan digital? Nah, jadi sebenarnya keuntungan yang kita dapatkan dengan menggunakan SIPAS atau metode persuratan digital ini ada banyak ya. Nah, yang pertama itu pengarsipan surat dilakukan secara digital. Jadi kalian tidak perlu lagi khawatir jika di kemudian hari terjadi kerusakan atau kehilangan arsip surat fisik. Jadi SIPAS ini akan membantu untuk dapat mengarsipkan surat menjadi bentuk data digital. Dan dengan pengarsipan ini, kalian tidak perlu untuk melakukan klasifikasi dan penataan arsip secara manual. Jadi SIPAS akan membantu mengarsipkan dokumen-dokumen Anda secara praktis. Oke, manfaat yang kedua adalah menghemat ruang. Seperti yang saya jelaskan tadi, sistem persuratan konvensional kan masih menggunakan berbagai medianya. Jadi sangatlah mengganggu jika mempunyai ruang khusus sebagai jadi data digital. Lalu yang ketiga manfaatnya adalah menghemat anggaran. Jadi kita ketahui bersama bahwa sistem persuratan konvensional itu akan menghabiskan data anggaran yang cukup besar. Jadi dengan SIPAS ini kalian akan dibantu untuk dapat menghemat anggaran secara signifikan dengan cara menggunakan mengurangi penggunaan kertas dan biaya transport pengiriman surat. Lalu yang keempat ada disposisi dimanapun dan kapanpun. Jadi jika dulu pimpinan harus berada selalu di kantor untuk melakukan disposisi, sekarang melalui SIPAS, seorang pimpinan bisa melakukan disposisi secara online, kapanpun dan dimanapun. Jadi jarak dan waktu bukan lagi menjadi penghalang dan mengganggu kinerja organisasi. Lalu yang kelima, manfaatnya adalah mempercepat pencarian dokumen surat. Jika sebelumnya pencarian surat cukup memakan banyak waktu, kini dengan SIPAS pencarian dokumen surat akan menjadi lebih cepat dan mudah. Di situ Anda tinggal
mengetik kata kunci pencarian seperti nomor surat, jenis surat, kategori surat, ataupun juga kata kunci lain. Lalu yang keenam ada memudahkan tracking disposisi. Jadi tracking disposisi ini membantu kita untuk mengetahui status surat disposisi, apakah sudah dibaca atau belum oleh si penerima. Oke, lanjut yang terakhir ada keamanan data terjamin. Jadi pada SIPAS ini akan membantu menjaga data dari pihak-pihak yang mempunyai otoritas. Jadi data kalian, data persuratan dari perusahaan akan dijaga kerahasiaannya dan keamanan data akan terjamin seperti itu. Jadi itulah jawaban dari mengapa sih kita harus beralih menggunakan metode persuratan digital daripada yang konvensional seperti itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada narasumber. Bagaimana Saudari Rika? Apakah jawabannya itu sudah cukup memuaskan atau masih ada yang kurang? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kepada pemateri tadi, saya dapat menerimanya dengan jelas. Nah, baik. Untuk pertanyaan Saudari Sofi, mohon maaf sebelumnya Saudari Sofi, sepertinya narasumber tidak bisa menjawabnya karena pertanyaannya mungkin tidak pada kategorinya ya Saudari Sofi, mohon maaf sebelumnya. Baiklah, mungkin saya masih membuka satu sesi lagi, satu orang lagi untuk bertanya, apakah jika ada bisa menekan raise hand-nya. Baiklah kepada Saudari Mardia Irwanda Gultom, saya persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nomor saya Mardia Irwanda Gultom. Saya dari kelompok 7. Yang ingin saya pertanyakan, apa keunggulan dari aplikasi SIPAS dibandingkan dengan aplikasi perkantoran lainnya? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mardia. Mungkin bisa menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat. Nah, langsung saja ya dijawab kepada narasumber. Saya persilakan. Halo Mbak Parmiati. Ya, halo Mbak Cindy. Suara saya udah kedengaran dengan jelas nggak kira-kira nih? Nah, sudah Mbak Cindy, sudah. Sebelumnya maaf kepada teman-teman ataupun peserta seminar pada kali ini ya. Semua materinya jadi diambil alih nih sama Mbak Lisna. Kebetulan tadi sepertinya ada masalah internal ataupun masalah eksternal yang terjadi dengan koneksi internet saya. Jadi saya sulit untuk join dengan Meet-nya. Nah, saya nih ingin menjawab nih pertanyaan dari Mbak Mardia yang mana pertanyaannya, apa sih keunggulan aplikasi SIPAS dibanding aplikasi perkantoran yang lainnya? Seperti itu ya Mbak ya? Kedengaran nih Mbak suara saya? Ya, dengar Mbak. Ya, seperti itu Mbak. Mungkin Mbak Dianya lagi ada gangguan juga. Oke, boleh saya jawab ya. Jadi namanya juga tiap aplikasi ataupun situs web ya pasti ada kelebihan ataupun kekurangannya. Nah, untuk kelebihan dari aplikasi SIPAS nih dibanding dengan aplikasi-aplikasi perkantoran yang lainnya, seperti yang udah dijelaskan tadi ya sama Mbak Lisna, fitur-fiturnya kan banyak nih yang bisa kita gunakan untuk melakukan surat menyurat ataupun itu penomoran surat secara otomatis dan juga pencatatan surat masuk dan keluar. Kalau misalnya dibanding aplikasi yang lain ya, yang udah saya lihat di sini aplikasi SIPAS nih selain melalui aplikasi bisa juga dilakukan di situs web. Jadi kita bisa men-searchingnya di internet. Jadi kan nggak perlu memakan penyimpanan yang terlalu banyak gitu ya jika laptop kita ataupun handphone kita penyimpanannya sudah tidak mencukupi nih. Jadi bisa kita akses melalui situs web. Nah, kemudian fitur yang ini nih, fitur penomoran surat otomatis. Karena kan ada beberapa aplikasi surat menyurat yang penomorannya masih diketik secara manual, misalnya surat untuk
klien ataupun surat yang kita kirimkan untuk ke perusahaan luar masih kita ketik secara manual. Kalau misalnya di aplikasi SIPAS ini kan sudah tersetting otomatis ya, untuk surat keluar tujuannya yang ini sudah ada nomornya. Jadi tinggal kita ketikkan saja kodenya, akan termuncul otomatis surat yang akan ditujukan. Nah, jadi kan tidak ada lagi kesalahan yang akan kita lakukan dalam kita surat menyurat ataupun menulis surat. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Mardia. Gimana Mbak Mardia? Sudah jelas apa yang saya jelaskan? Sangat jelas Mbak Cindy, terima kasih. Sama-sama Mbak Mardia. Nah, baiklah. Sekianlah sesi tanya jawab ini kita akhiri. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari materi kita hari ini ialah dengan kemajuan teknologi menjadikan urusan administrasi harus diubah menjadi lebih canggih, yaitu dengan lebih digital. Dengan penggunaan aplikasi SIPAS, surat menyurat menjadi solusi permasalahan dari surat digital yang ada di perusahaan. Karena dengan penggunaan aplikasi SIPAS mampu menyesuaikan kebutuhan perusahaan dan menjadikan pengarsipan surat digital lebih mudah dan efektif karena mampu menangani permasalahan surat menyurat dan termasuk pada surat digital mereka. Kemudian aplikasi SIPAS juga adalah bentuk dari aplikasi surat menyurat yang memberikan bantuan terhadap masalah persuratan dan menjadi aplikasi disposisi surat yang memudahkan dalam pengarsipan. Dan juga menyediakan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap perusahaan yang menggunakannya sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Handes Tawada Silalahi MPD, pemateri dan para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator.